Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatkan. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada. Apa kabar? Harapan kami kita semua hari ini diberi kesehatan dan kekuatan sehingga boleh beribadah di rumah masing-masing. Ibadah hari ini tanggal 16 Agustus 2020 diselenggarakan untuk kesekian kalinya di rumah masing-masing melalui live streaming oleh GKI Banjarbaru dengan subtema berakar dalam kebenaran dan firman Allah yang bertugas melayani Majelis Lingkungan 4. Firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Octavianus STH, pendamping Penatua Pranhawitoni, liturgus oleh Penatua Epi Widyastuti. Pembacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama yaitu Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Nas renungan diambil dari Alkitab Perjanjian Baru yaitu Matius 15 ayat 21 sampai 28. Pemberitaan Jemaat oleh Diakon Aryadi B. Haryanto, kolekte oleh Diakon Iin Vitalis Yanti.
Song leader oleh Theodora Sitanggang dan Donna L. Tobing, organis oleh Clarissa Hotapea, dan MC saya sendiri, Diakon Magdalena. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis dan BPH Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing, dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumber Adi Banjarbaru. Pengumuman anggota baru telah diterima menjadi anggota Jemaat GKI Banjarbaru keluarga Yongki Mawar, kepala keluarga, Elisa Asi, istri, Yosua Marvelian Mawar, anak keluarga, Yaston Yongtian Mawar, anak keluarga, dan Yestine Jekonia Mawar, anak keluarga. Alamat sekarang Jalan Perambayan nomor 29 RT 35 RW 7, Komplek Gria Mandiri Utama Sungai Ulin Banjarbaru, lingkungan 5. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Banjarbaru menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknis pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga saja yang dilayani oleh pendeta dan majelis lingkungan sebagai liturgos. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Live streaming peneguhan CD. Diberitahukan kepada warga jemaat GKI Banjarbaru bahwa pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 12 WITA akan dilaksanakan peneguhan CD live streaming di Gereja GKI Banjarbaru. Sehubungan dengan pelaksanaan pendataan warga jemaat GKI secara online, maka melalui pengurus lingkungan, kami BPH Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengedarkan formulir pendataan warga jemaat. Besar harapan kami agar warga jemaat dapat mengisi formulir tersebut sesuai dengan data yang diperlukan. Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan formulir pendataan secara online, dapat diserahkan pada ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pemberkatan nikah new normal. Pemberkatan nikah pada hari Selasa 18 Agustus 2020 di Gereja Kait-Kait dapat dihadiri jemaat maksimal 30 orang, termasuk pendeta, 3 orang majelis lingkungan Kait-Kait, song leader, organis, dan operator sound system. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 di Gereja GKI Banjarbaru dapat dihadiri jemaat maksimal 30 orang, termasuk pendeta, 3 orang majelis lingkungan 2, song leader, organis, dan operator sound system. Berita pernikahan. Akan diberkati nikahnya. Yang pertama, Saudara Repan Manik, putra dari Bapak Sahat Manik dan Ibu Alijah Butar-Butar, anggota Jemaat Gereja Katolik Santo Bartolomeus, Nagojor, Sumatera Utara. Dengan Saudari Melisa Putriani, putri dari Bapak Sulianto dan Ibu Elizabeth, anggota Jemaat Gereja Kait-Kait, pada hari Selasa 18 Agustus 2020 pukul 9 WITA di GKI Kait-Kait. Berita pernikahan kedua akan saya bacakan undangannya. Saudara Triyono Budikrit SH, putra ketiga dari Bapak L. Philip T.A. Suling, Ibu Hayuni Theos Haleman,
dengan Saudari Mega Aurinae, putri pertama dari Bapak Laimin Ibu Paridawati. Di Labuhan, Agustus 2020, dengan segala kerendahan hati dan dengan ungkapan syukur atas karunia Tuhan, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat menghadiri pernikahan putra-putri kami yang akan diselenggarakan pada pemberkatan nikahnya hari Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 10 WITA sampai dengan 11 WITA bertempat di Gereja Epata GKE Labuhan. Jamuan Ramhatama hari Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 11 WITA sampai dengan selesai. Bertempat di Rumah Mempelai Wanita Labuhan RT 5 RW 3, Desa Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai, Kabupaten HST. Tiada kata dapat kami ungkapkan selain rasa terima kasih dari hati yang tulus apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Atas kehadiran dan doa restunya kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak L. Philip T.A. Suling, Ibu Hayuni Theos Haleman, dan keluarga Bapak Laimin Ibu Paridawati. Berita pernikahan ketiga, Saudara Charlie Sinaga, putra dari Bapak Hotman Sinaga, dan Ibu Siti Lukeria Samosir, anggota Jemaat Gereja HKBP Sigulamo Resort Simpang Padang, dengan Saudari Indawati Samosir, anggota Jemaat GKE Banjarbaru, putri dari Bapak Colin Samosir dan Ibu Mintan Sinaga, anggota Jemaat Gereja GKE Bahbayu Kerasaan, pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 9 WITA di GKE Banjarbaru. Baptisan anak atas permintaan dari salah satu warga jemaat bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 pukul 10 WITA akan dilaksanakan baptisan anak di lingkungan 3 keluarga Kuswanto Lawoto. Berdasarkan hasil koordinasi dengan koordinator tim IT GKE Banjarbaru, maka kegiatan gladi untuk persiapan live streaming ibadah hari Minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16 WITA 4 sore di gedung gereja GKE Banjarbaru. Untuk itu, dimohon seluruh petugas live streaming bisa hadir tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kewajiban warga jemaat GKE Banjarbaru. 1. Iuran anggota jemaat tahun 2020 sebesar Rp5.000 per anggota keluarga per bulan. Kedua, iuran kematian tahun 2020 sebesar Rp5.000 per anggota keluarga per bulan. Sumbangan 1.000 atau sumbu tahun 2020 sebesar Rp1.000 per anggota SIDI per bulan. Transport PAK tahun 2020 sebesar Rp5.000 per keluarga per bulan. Mata uang terkecil dan beras genggam. Ralat berita keuangan pembangunan Minggu 16 Agustus 2020. Kolekte pembangunan lingkungan 3 tertulis sebesar Rp200.000, seharusnya sebesar Rp1.461.000. Sedangkan kolekte pembangunan lingkungan 4 tertulis sebesar Rp1.461.000, seharusnya sebesar Rp200.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan koreksinya diucapkan terima kasih.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Banjarbaru, dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri bersama kita menyanyikan NKB nomor 6 bait 1 dan 4. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian dari NKB nomor 12, bait 1 dan 2. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucapkan syukur dalam doa. Kita berdoa.
Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-15 yang berbunyi demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini? Tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa, dan katakanlah kepadanya, beginilah, kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen, dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengingatkannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa
segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan kitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Kita mengangkat pujian kembali dari NKB nomor 68 bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengar pujian dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami bernyanyi dengan judul Terima Kasih Tuhan. Lagu ini akan kami persembahkan kepada bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan telah menjaga bangsa dan negara kami. Dan selamat merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Merdeka. Kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan. Tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Pelayanan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Octavianus ST. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam Bapa Sorgawi, Bapa yang baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan dalam rasa syukur dan sukacita yang meliputi hati kami pada saat ini. Biarlah kami terus belajar akan kebenaran firman yang akan memandu kami dalam menapaki hidup ini, yang akan menguatkan, menghiburkan, dan memberi pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Evangelis bahwa bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020, yaitu dari Injil Matius pasal 15, Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dengan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Firman Tuhan. Salam. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang berjuang. Bukan hidup yang gampang. Bukan hidup yang mudah, begitu saja kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Kita bisa sejahtera. Begitu pula kita bisa sehat, bisa selamat. Tetapi sebuah perjuangan yang terus-menerus kita lakukan sampai kita
meninggal dunia baru berakhir perjuangan hidup kita. Kita patut bersyukur Indonesia merdeka 75 tahun. Kemerdekaan Indonesia adalah buah dari perjuangan pendiri bangsa. Para pejuang-pejuang kita mempertaruhkan hidup mereka, nyawa mereka. Sehingga ada negara kesatuan Republik Indonesia yang boleh mensyukuri 75 tahun. Ibu bapak saudara, nas kita hari ini memperlihatkan bagaimana perjuangan seorang ibu yang ingin menyelamatkan nyawa anaknya, yang ingin keluarganya menjadi bahagia, menjadi sejahtera. Dan ia berpengharapan karena ia mendengar ada sosok Yesus yang datang ke daerah mereka. Dan ia mengetahui bahwa sosok tersebut adalah sosok yang bisa ia minta tolong karena mempunyai kemampuan untuk menolong dan menyelamatkan. Maka itulah yang terjadi dalam ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dari jauh ia berseru, karena ia sadar tidak layak ia dekat-dekat pada Yesus. Tapi ia punya keyakinan bahwa Yesus adalah pribadi yang layak ia serukan, memohon pertolongan untuk keselamatan anaknya. Tetapi apa jawaban Yesus atau sikap Yesus? Dalam ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Artinya apa? Artinya perjuangan ibu ini diperhadapkan dengan tantangan. Bahwa tidak mulus keinginannya untuk menyelamatkan anaknya. Ada penolakan dari pihak lain. Ada sikap diam dari Yesus yang mungkin tidak ia mengerti juga kenapa Yesus bersikap seperti itu. Dan dalam ayat selanjutnya digambarkan. Tentu kita bisa menyimpulkan secara salah bahwa seolah-olah Yesus adalah pribadi yang abai, yang tidak peduli dan mengasihi dengan sikap diam. Tapi harus kita pahami bahwa apa yang Yesus lakukan harus kita lihat sebagai kerangka bahwa iman haruslah iman yang diuji. Jadi orang yang mau datang kepada Yesus, apakah ia sungguh-sungguh mau datang berharap dan bersandar kepada Yesus? Maka orang tersebut akan diuji kesungguhannya, ketulusan hatinya. Jadi sikap Yesus ini boleh dipahami sebagai ujian iman. Dan sekaligus ia mau menegaskan bahwa misinya yang pertama adalah misi kepada bangsa Israel. Dalam ayat 24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itulah misinya. Dia mencari umat Tuhan yang hilang dan tersesat dari bangsa Israel. Bangsa pilihan Allah yang diharapkan menghadirkan kebaikan di tengah-tengah bangsa yang lain. Dan bangsa ini yang harus diluruskan, diarahkan kepada arah yang benar. Itulah tantangan iman yang dihadapi ibu ini. Tetapi ia tidak berhenti berjuang. Ia tidak putus asa untuk selalu memohon dan berharap. Dalam ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Menyembah. Tanda memohon belas kasihan, tanda ketundukannya. Bahwa Yesus adalah pribadi yang bisa menyelamatkan. Bisa menolong, bisa menuntaskan segala persoalan hidup yang ia hadapi. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Ungkapan ini mau menguji iman perempuan tersebut. Yesus sekali lagi mengingatkan bahwa bangsa Israel lah yang pertama menjadi prioritas sebagai anak-anak pilihan Allah. Dalam konteks, dalam rangka Allah menyelamatkan dunia ini, ia memilih salah satu bangsa yang akan ia pakai menjadi alat keselamatan. Dan dalam konteks itu Yesus mau menyelamatkan anak-anak pilihan Allah
yaitu bangsa Israel. Dan bangsa lain belum saatnya untuk mendapatkan kesempatan itu. Tapi apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut? Dalam ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi apa yang disampaikan oleh perempuan ini? Sekali lagi memperlihatkan sikap imannya. Bahwa ia percaya bahwa Allah memang Allah yang memilih bangsa Israel untuk diselamatkan. Sebagai anak-anaknya yang menjadi contoh dan teladan bagi bangsa lain. Tapi bukan berarti bahwa bangsa-bangsa lain itu dilupakan dan ditinggalkan Tuhan. Ia berkeyakinan bahwa bangsa-bangsa lain itu pun mendapat anugerah pengasihan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi seluruh ciptaannya. Jadi ibu ini berkeyakinan dengan ungkapan bahwa anjing-anjing pun mendapat remah-remah dari Tuhannya. Artinya bangsa-bangsa lain pun akan mendapatkan kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih. Dan perjuangan imannya dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan mengakui bagaimana kesungguhan iman perempuan tersebut. Dalam ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini kita diperlihatkan bagaimana perjuangan ibu ini. Perjuangan dalam iman, bukan hanya perjuangan secara kemanusiaan, tetapi dibungkus dalam keimanan kepada Allah Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ia boleh mendapat jawaban. Yesus mengakui besar imanmu. Walaupun ia menghadapi ujian, penolakan, gangguan dari para murid, dia tidak berputus asa dan kehilangan pengharapan untuk memperjuangkan keselamatan anaknya, untuk mendapatkan pertolongan belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Bapak sidang jemaat yang terkasih, nas kita pada hari ini boleh mengajar kita bersama-sama. Yang pertama, kita masih hidup di tengah-tengah dunia dengan segala tantangan dan pergumulannya. Nas ini mengajarkan kepada kita bahwa tantangan dan pergumulan itu harus dihadapi, diselesaikan, dicari solusi dan jalan keluarnya. Kita tidak boleh lari dari kenyataan, dari segala permasalahan, tapi kita harus menghadapinya. Dan menghadapinya haruslah menghadapi berdasarkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, berdasarkan kasih sayang Tuhan. Inilah teladan yang dinyatakan oleh ibu terkasih dalam nas kita, yang bukan orang Israel, tapi ia punya iman pada Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah sesembahan orang Israel. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kita harus berjuang bagaimana keluarga kita menjadi sejahtera. Mungkin ada masalah dalam keluarga kita, harus kita selesaikan. Solusi yang baik, yang menghormati, menghargai aspirasi dari keluarga itu. Kita tidak boleh mendiamkannya, kita tidak boleh membiarkannya. Tapi kita harus ingat, penyelesaiannya adalah penyelesaian yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Di pekerjaan kita mungkin ada masalah, kita harus hadapi permasalahan tersebut. Tapi sebagai orang percaya kita berpegang kepada kebenaran sesuai dengan tema pada bulan ini. Berakar dalam kebenaran dan firman Tuhan. Itulah landasan perjuangan kita dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Dalam kehidupan berbangsa bernegara kita bersyukur 75 tahun. Tapi dalam rangka kita mengisi kemerdekaan ini kita harus terus berjuang. Mungkin ada pihak-pihak lain yang ingin menghilangkan keindonesiaan kita, kebinekaan kita. Kita harus hadapi, kita harus beri pengertian bahwa Indonesia ini adalah rumah bersama kita. Yang sudah jelas dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan berbineka tunggal ika. Inilah perjuangan bersama kita untuk menyadarkan kalau ada yang punya pemahaman yang berbeda tentang Indonesia ini. Kita harus berjuang, menyadarkan dan berjuang mengisi kemerdekaan supaya kesejahteraan itu bukan hanya cita-cita belaka, tapi nyata dalam kehidupan berbangsa dan negara kita.
Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa perjuangan kita di segala lini hidup kita adalah perjuangan yang selalu menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Ini harus kita sadari, Ibu Bapak Saudara, bahwa tidak mulus, tidak mudah, tidak gampang hidup ini. Anak-anak kita perlu ajarkan, tidak gampang hidup ini, harus berjuang, harus berusaha dan bekerja keras. Dan dengan demikian, kita akan selalu ingat bahwa perjuangan kita yang menghadapi tantangan dan pergumulan tadi, ujian-ujian itu tadi, haruslah kita serahkan kepada kasih dan kemurahan Tuhan, supaya kita mampu menghadapi tantangan tersebut, kita mampu menghadapi ujian tersebut, sehingga kita tidak kehilangan pengharapan dan berputus asa, menyerah kalah dari segala macam tantangan dan pergumulan. Hingga yang terakhir yang perlu kita hayati bersama-sama adalah bahwa kita punya Allah yang peduli, yang mengasihi kita. Bukan hanya mengasihi perempuan Kanaan ini, tetapi mengasihi kita sampai sekarang, mengasihi siapapun yang ada di dunia ini. Kita boleh datang kepadanya dalam kesungguhan iman kita, di tengah-tengah derita dan air mata yang kita hadapi, di tengah-tengah kesulitan, kekhawatiran kita, ketidakmengertian kita tentang hidup ini. Kita harus berjuang bersama-sama dengan Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan dunia ini, yang menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu, Ibu Bapak sidang imat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita warga bangsa ini. Marilah sebagai umat Kristiani kita bersama-sama komponen bangsa yang lain membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Indonesia yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak boleh menyerah kalah. Kita tidak boleh jemu-jemu memperjuangkan Indonesia lebih sejahtera. Begitu pula dalam sisi kehidupan kita yang lain. Dalam keluarga kita harus menyelamatkan keluarga kita dari pandemi, dari segala macam narkoba, dan berbagai kerusakan lainnya. Begitu pula gereja Tuhan harus menjadi gereja yang terus berjuang untuk menghadirkan salom. Dan yang terakhir, tantangan dan pergumulan harus kita hadapi bersama kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang pasti menyelamatkan kita. Selamat kita berjuang dalam hidup keluarga kita, hidup bangsa dan negara kita, dan hidup pelayanan di gereja Tuhan dalam kasih dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita bersatu dalam syafaat kita. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kebaikan-Mu lah yang melawat menyelamatkan kami. Bagaimana perempuan Kanaan Kau selamatkan karena imannya, karena kesungguhan hatinya. Walaupun ia menghadapi ujian, menghadapi tantangan. Biarlah ini boleh menjadi pembelajaran bagi kami ya Tuhan. Bahwa hidup beriman kami adalah hidup beriman yang berjuang, yang tidak boleh putus asa. Yang selalu bersandar dan berserah kepada kasih Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi alat dalam tangan kasih setia Tuhan. Berkati pula gereja Kalimantan Evangelis ya Tuhan, boleh menjadi mitra Tuhan dalam menghadirkan kesaksian dan pelayanan. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan yang sudah melaksanakan kebaktian di gereja, tentu dengan protokol kesehatan sekarang ini ya Tuhan. Biarlah pelayanan tersebut bisa berlangsung dengan baik dan selamat ya Tuhan. Dan begitu pula kami menyerahkan ya Tuhan rencana-rencana di Jemaat GKI Banjarbaru untuk ke arah bisa kembali beribadah di gereja ini ya Tuhan. Entah kapan kami bisa melakukannya Tuhan. Tapi biarlah persiapan-persiapan kami ya Tuhan boleh kami lakukan ya Tuhan. Dan kami boleh mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami serahkan segala aktivitas pelayanan ya Tuhan dalam segala kondisi sekarang ini. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Dalam perjuangan hidup mereka, dalam gumul hidup mereka ya Tuhan, seperti perempuan Kanaan. Kami mohon kasih sayang Tuhan hadir dalam hidup mereka. Kami memohon ya biarlah hati mereka menjadi hati yang selalu mau berjuang untuk kebaikan. Biarlah hati mereka tidak berputus asa ketika menghadapi ujian dan segala tantangan ya Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan.
Jauhkan dari celaka mara bahaya ya Tuhan. Sakit penyakit, pandemi COVID-19 jauhkan ya Tuhan. Hingga tetap sehat walafiat. Walaupun harus beraktivitas di luar rumah, berinteraksi dengan orang lain ya Tuhan. Biarlah kami mempunyai hati yang teguh ya Tuhan. Untuk selalu memperhatikan anjuran pemerintah protokol ketika kami keluar rumah ya Tuhan. Harus berinteraksi dan bergaul dengan orang lain. Karena tuntutan kehidupan ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus. Kami serahkan orang-orang yang sakit, sembuhkan dan pulihkan. Anak yatim piatu janda duda. Tuhan lawatlah mereka. Kami serahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas 75 tahun Indonesia merdeka. Dan biarlah pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang berusaha dengan sungguh-sungguh di segala tingkatan. Untuk membangun keindonesiaan, membangun kesejahteraan, keadilan dan kebenaran. Kami memohon ya Tuhan. Biarlah pemerintah boleh berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran virus corona ya Tuhan yang melanda negeri kami ya Tuhan. Dan para medis ya Tuhan, dokter dan para medis biarlah Tuhan berkati sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas kemanusiaan, perjuangan mereka Tuhan berkati. Sehingga mereka dijauhkan dari terinfeksi, dari celaka mara bahaya. Sehingga ada banyak orang yang disembuhkan dan dipulihkan. Bapa dalam Yesus Kristus, inilah seluruh doa dan permohonan kami yang boleh kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus dan penyelamat hidup kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat ke-8 dan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Sidang jemaat, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 208, bait 1 sampai dengan seterusnya sampai persembahan selesai diedarkan. Sampai siang, nanti kau
pengakuan iman. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan menyanyi haleluya dari NKB nomor 222. Jemaat diundang untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bagi dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh, di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban,